Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Ayah bunda, adik-adik, kawan-kawan semua, kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Mulan, yaitu dongeng dari negara Tiongkok. Setelah subscribe, silakan menyaksikan. Mulan adalah perempuan yang paling menginspirasi dalam sejarah Tiongkok. Dia dianggap sebagai perwujudan dari kesolehan, kesetiaan, dan rasa bakti kepada negara. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di utara Tiongkok, yang konon tinggal sejak 581 sampai 618 sebelum Masehi selama dinasti Sui. Namun, ada catatan lain yang menulis tahun 386 sampai 534 sebelum Masehi selama dinasti Wei Utara. Meskipun masih diperdebatkan, namun kisahnya tetap mendunia. Ayah Mulan adalah seorang prajurit dan sangat menyukai anak laki-laki. Selain belajar tenun dan menjahit dari ibunya, Mulan juga berlatih seni bela diri, menunggang kuda, dan memanah. Di waktu luang, ia suka membaca strategi perang milik sang ayah. Pada waktu itu, suku-suku nomaden utara di daratan selatan Tiongkok sering melecehkan, merampok, dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka, tanpa terkecuali perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Kaisar memerintahkan membentuk dan merekrut tentara dari seluruh negeri untuk meredakan permusuhan di perbatasan utara. Menurut perintah, seluruh laki-laki diwajibkan mendaftarkan diri, tidak terkecuali ayah Mulan sendiri yang sudah tidak muda lagi dan sakit-sakitan. Seketika itu, Mulan teringat apabila sang ayah pergi berperang, ia tahu sang ayah akan gugur sia-sia. Tetapi jika sang ayah menolak untuk pergi, ia akan dicap sebagai orang yang tidak patriotik. Adik laki-laki Mulan sendiri masih terlalu muda untuk mendaftar, sehingga Mulan bertekad untuk menyamar menjadi seorang laki-laki dewasa dan mengambil tempat ayahnya untuk berperang. Pada awalnya, orang tua Mulan menentang rencananya. Namun, Mulan tetap teguh dengan pendiriannya. Kepentingan orang banyak, rasa bakti dan kesetiaan pada negara dan kecintaannya terhadap keluarga dianggap sebagai tatanan yang paling tinggi. Dengan menunggang kuda, Mulan menuju perbatasan. Agar identitas asli tidak terbongkar, Mulan harus sangat berhati-hati setiap saat. Pada siang hari, dia tidak pernah berpisah sedikit pun dengan pasukannya, dan pada malam hari, ia tidur menggunakan pakaian utuh. Mulan dilatih dengan kedisiplinan tinggi, mencapakan semua sifat feminismenya, sehingga tidak seorang pun yang merasa curiga dan mempertanyakan identitas aslinya. Selama 12 tahun bertugas, dia banyak menerima penghargaan. Setelah perang berakhir, Kaisar ingin memberikan penghargaan dan posisi resmi di kekaisaran. Tapi Mulan menolak dan hanya meminta seekor kuda untuk kembali ke rumah. Tentunya keinginan dikabulkan oleh Kaisar, dan saat itu juga Kaisar memerintahkan utusan mengantarkan Mulan untuk pulang. Orang tua Mulan sangat gembira ketika mengetahui sang putri akan kembali dan hendak menyambut kedatangan putri itu. Namun, ketika mereka melihat seorang jenderal menakjubkan berjalan ke arah mereka, orang tua Mulan bahkan tidak menyadari bahwa jenderal itu adalah putri mereka yang telah lama dinantikan. Adik laki-laki Mulan telah menyiapkan pesta besar untuk menyambut dan menghormatinya. Setelah dia membersihkan diri dan mengganti pakaiannya menjadi seorang perempuan, giliran pasukannya yang mengiringi menjadi tercengang karena prajurit tak tergoyahkan yang bersama-sama berjuang selama 12 tahun ternyata adalah seorang perempuan. Demikianlah kisah tentang Mulan. Hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari dongeng tersebut bahwa demi baktinya bagi kedua orang tua, bakti kepada negara, maka sesuatu yang dikerjakan secara benar-benar yakin akan membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih.